Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah bersumpah eh, demi waktu. Ada wadduha demi waktu duha, ada wal asri demi waktu masa, ada walaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu malam yang gelap gulita dan waktu siang saat terang benderang. Ada lagi Allah juga bersumpah dengan waktu fajar wal fajr. Ya, kalau wow di situ ada orang yang mengerti kaidah bahasa Arab, itu berarti sumpah. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah dalam Al-Quran itu banyak bersumpah demi waktu, ya, demi masa? Nah, saudara-saudara sekalian, secara filosofis bahwa ayat ini kita pahami, ya, ini adalah bagaimana sungguhnya Allah memberikan poin penting di mana kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, bahwa kita hidup itu dalam lingkaran waktu. Karena waktu itu untuk manusia ada awal dan ada akhirnya, tidak seperti Allah sang pencipta. Maka ketika kita diberi kesempatan, diberi waktu, tentu saja kita mestinya menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalnya ketika kita sekarang sudah remaja, maka kita tidak akan bisa kembali lagi ke masa anak-anak. Misalnya sudah dewasa, apa kita kembali ke remaja? Tentu tidak, karena waktu terus berputar. Dan ketika kita sudah melewati waktu itu, maka kita tidak akan bisa kembali lagi di mana waktu yang pernah kita berada di dalamnya. Apa makna filosofis dalam hal ini adalah bahwa ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebaiknya jangan kita sia-siakan waktu itu. Kita mungkin pernah melihat, kita pernah mengalami, kita bahkan terlalu sering merasakan, mengamati sekitar kita bahwa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, misalnya sehari semalam itu 24 jam, ya, 1 kali 24 jam. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang sukses lalu ada orang yang tidak sukses dalam hidupnya, padahal waktunya sama? Dia 1 kali 24 jam, kita 1 kali 24 jam. Tapi kenapa dia gagal? Lalu kenapa yang satunya berhasil? Karena bergantung kepada orang tersebut dalam memanage atau menggunakan waktu dalam kehidupannya. Coba perhatikan saja. Kita dulu punya teman-teman SD, punya teman-teman SMP, ya, teman MTSK itu, teman SMA, teman MAN, ya, sama sekolahnya, ya, sama gurunya. Tapi begitu selesai SMA, MAN, lalu kuliah, lalu dia bekerja di sana, di sini, beraktivitas, punya kegiatan dan punya hidup sendiri, ternyata kehidupan kita tidak sama. Hasil dari perjalanan waktu yang kita lalui, outputnya ternyata tidak sama. Kenapa? Karena bergantung kepada orang yang menggunakan waktu. Dan orang yang menggunakan waktu tidak melihat pangkatnya, kedudukannya, statusnya. Semakin banyak dia menggunakan waktu dengan baik dalam hidupnya, maka akan sebaik itu pula kehidupan yang akan didapatnya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang diberi waktu digunakannya hanya untuk main, hanya digunakan untuk malas-malasan, ya. Ada orang yang diberi waktu, kesempatan, dia gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, lalu dia bekerja dalam mencapai keinginan dan cita-cita dengan semaksimal yang dia lakukan, dan hasilnya akan berbeda dengan orang yang malas atau orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik
haknya. Jadi kesuksesan seseorang itu bisa ditentukan bagaimana dia mengelola waktu yang Allah berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Karena itu sebagai seorang makhluk Tuhan, di mana kita berada dalam genggaman waktu Tuhan, maka gunakan waktu yang kita miliki sekarang. Jangan pernah kita menunda-nunda pekerjaan kita besok nanti. Gunakan waktu yang ada kita miliki sekarang. Bahkan Nabi dalam hadisnya sebutkan bahwa gunakan masa hidup sebelum mati kita, ya. Hayataka qabla mautik, ya. Gunakan waktu hidupmu sebelum engkau mati. Ya, artinya apa? Ketika kita sudah mati, sudah selesai dalam kehidupan kita, maka berakhirlah waktu kita hidup di dunia ini. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka lakukanlah hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita berada dalam genggaman waktunya Tuhan. Jadi paling tidak kita bisa memaknai kenapa Allah menekankan kepada kita, bahkan dengan sumpah Allah mengatakan banyak tentang waktu, karena waktu itu adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, yang sebaiknya kita gunakan semaksimal yang kita bisa. Semoga kita sukses dalam hidup kita, sukses dalam memanage waktu, dan pada akhirnya ketika menghadap Tuhan, kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.